Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini saya akan sharing bagaimana membuat produk yang market fit untuk bisnis Anda. Saya sudah pensiun kebetulan dari kantor ya. Saya sudah membuka bisnis sendiri, yaitu di bidang paket delivery sayur buah, buah import, kemudian sayur organik, sayur hidroponik. Jadi saya lebih kepada distribusi dan penjualannya. Oke teman-teman, saya saat ini melakukan riset banyak tentang produk kesehatan untuk minuman cold press juice, yaitu sari dari buah, itu saya jual. Kemudian juga beberapa minuman kesehatan yang tidak menggunakan sama sekali gula dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini banyak di PHK dari perusahaannya karena pandemi COVID-19 ini, jangan khawatir. Kita harus rajin namanya membuat peluang. Peluang itu datang dari mana? Peluang itu datang dari sesuatu hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Jadi teman-teman harusnya namanya sensitif terhadap uh, solusi dari permasalahan mereka. Sebenarnya dari situlah teman-teman bisa membuat yang namanya produk yang market fit. Market fit itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh suatu golongan seseorang atau community ataupun market kita, market yang benar-benar mengkerucut jadi spesifik. Contohnya adalah orang yang peduli tentang kesehatan itu sedikit sekali. Jadi banyak orang yang sekarang makan junk food, kemudian makan minuman yang menggunakan gula, contohnya si boba ataupun yang lain sebagainya. Saya nggak menyebut merek ya, sorry, maaf, saya nggak menyebut merek dan yang lain sebagainya. Itu suatu hal kurang sehat, sehingga jangka panjangnya mungkin berakibat pada sakit seperti diabetes, jantung, stroke dan lain sebagainya. Nah, ini produk ini saya buat, kemudian saya pasarkan sendiri, kemudian saya menemukan market fit. Yang harus dilakukan adalah yang pertama riset dulu, riset pasar kebutuhan. Jadi bukan dari keinginan owner, nah itu salah. Yang pertama harus kita riset pasar. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kita memberikan solusi dari permasalahan mereka. Nah, itu yang disebut dengan product market fit. Nah, teman-teman, bagaimana menemukan produk yang market fit, kemudian bagaimana membangun bisnis mulai dari nol, awalnya modal nol. Saya membangun bisnis ini dengan modal nol, teman-teman. Saya akan cerita banyak di buku bagaimana perbedaan antara, contohnya perbedaan pedagang dengan pebisnis. Itu suatu hal yang berbeda. Pedagang itu melakukan segalanya sendiri, mulai dari mencari produk, kemudian membeli produk ya, membeli bahan baku, kemudian mengolah sendiri, kemudian memasarkan sendiri, semuanya sendiri. Nah, sedangkan pebisnis itu dia berusaha untuk melakukan sistemisasi dari bisnisnya, membuat SOP, berkolaborasi dengan orang lain, kemudian membuat otomatisasi bisnis, kemudian membuat target, kemudian meriset pasar. Tugasnya seorang pebisnis seperti itu. Jadi lebih pada strategik, sehingga dia tidak terlibat dengan operasional. Bagaimana caranya? Itu akan saya tuangkan dalam buku saya, bagaimana saya hijrahnya. Judulnya adalah hijrahnya seorang karyawan profesional menjadi seorang pebisnis. Nah, itu akan saya jelaskan banyak kupas tuntas yang benar-benar saya alami di ketika membangun bisnis Pak Adi saya ini, pakai delivery sayur buah. Itu dengan modal nol. Kemudian saya akan bercerita bagaimana bukan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Saya akan jelaskan di situ step by stepnya secara detail, mulai dari apa yang dibutuhkan oleh pasar, terus kemudian bagaimana memasarkannya, kemudian bagaimana distribusinya, bagaimana mencari supplier bahan bakunya, sampai dengan mendapatkan feedback dari mereka. Jadi kita membuat produk yang ngangenin istilahnya. Jadi yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi tidak serta-merta membuat produk itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa saja kita membuat produk yang sesuai dengan cita-cita kita tetapi tidak dibutuhkan oleh pasar. Jadi ketika Anda membuka produk launching sepi, teman-teman. Nah, itu jangan sampai. Nah, oke, tunggu bukunya. Jangan lupa subscribe channel Indra dan Evi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang benar-benar di PHK, kemudian non-job, kemudian jobless. Jangan khawatir, kita bisa bangkit lagi, teman-teman. Tetap semangat. Kita cari peluang. Kita harus sensitif dengan peluangnya ada di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh, teman-teman, mencari peluang. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kita mencari sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Tentu yang dibutuhkan oleh permasalahan kita, jadi problem solver dari permasalahan mereka. Itulah peluang bisnis yang mungkin menjadi jalan wasilah untuk kita sendiri. Demikian video kali ini.
dari saya pagi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, dan share apabila bermanfaat. Salam sukses, penuh keberkahan.